hari Minggu. Adik-adik, kita berjumpa lagi di kebaktian anak GKI dan Pasar di kelas besar. Adik-adik, yuk kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, Mbak Ano percaya kalian semua sudah bersukaria dengan menyanyikan lagu tadi. Ya, kita mulai kebaktian kita. Kita mau berdoa pembukaan, kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu kepada kami di tengah situasi yang banyaknya virus ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan melalui kebaktian online ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai kami semua. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Yuk kita menyanyi. Nah, adik-adik, dari pujian tadi, ya, kita tahu bahwa Tuhan pasti mengajari kita bagaimana berbuat kasih, karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, adik-adik, pada minggu ini, ya, tema kita adalah
Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik pasti tahu siapa Petrus ya. Nah, nanti kakak Egip akan bercerita bagaimana ya Tuhan memampukan Petrus untuk dapat menyembuhkan orang lumpuh. Nah, adik-adik kan mau mendengar cerita dari Kak Egip ya. Tetapi sebelum mendengar cerita, mari kita nyanyi dulu satu lagu ya, yaitu Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Yuk kita menyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi nih secara online ibadahnya. Kita belum bisa ke gedung gereja, belum bisa berkumpul bersama teman-teman. Tentu adik-adik udah tahu ya semua kenapa ya. Iya, kita lagi mencegah penularan virus COVID-19 atau virus corona. Jadi ibadahnya kita masih online dulu seperti ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan masih bersama-sama dengan kami, masih memperbolehkan kami untuk kembali beribadah pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan mau pimpin kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik firman-Mu dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 3, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 10. Kita bacanya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri
Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, mengisahkan bahwa Petrus dan Yohanes ini sedang menuju ke bait Allah, adik-adik. Nah, peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta ya. Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik, sesudah peristiwa Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus menjadi lebih berani karena adanya Roh Kudus yang menguatkan, adanya Roh Kudus yang menghibur, adanya Roh Kudus yang menolong. Perubahan besar adik-adik buat murid-murid Tuhan Yesus, terutama Petrus. Petrus berkhotbah, kemudian pada hari itu juga ada 3.000 orang yang minta dirinya untuk dibaptis dan mengikut Tuhan. Hebatnya adik-adik, padahal murid-murid Tuhan Yesus itu sebelumnya tidak berkhotbah. Mereka mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Mereka belum diajarin juga sama Tuhan Yesus teknik-teknik berkhotbah. Tapi setelah turunnya Roh Kudus di atas mereka menjadi berani. Mereka dimampukan untuk dapat berkhotbah. Bukan hanya itu adik-adik, Roh Kudus ini juga menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan khotbah mereka, menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka mau percaya dan mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, dan ternyata adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tidak hanya dimampukan untuk dapat berkhotbah saja, tapi juga diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Dalam bacaan kita tadi ya, siapa yang tadi akan menuju ke bait Allah? Iya, Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes ini dalam perjalanan mereka ke bait Allah, adik-adik, begitu sampai di gerbang bait Allah, di Alkitab bilang ini namanya gerbang indah. Nah, di gerbang indah ini ada orang-orang yang meminta sedekah. Ada pengemis, ada orang-orang lumpuh gitu ya. Nah, tercatat di Alkitab yang tadi kita baca, ada orang lumpuh yang sejak lahir, meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Adik-adik, pada zaman itu, kalau orang yang lumpuh sejak lahir itu dianggap orang yang berdosa, orang yang dikutuk. Jadi dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah. Nggak hanya itu, dia juga dijauhi oleh banyak orang, sehingga mereka hanya bisa mengemis untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan untuk dapat membeli makanan gitu. Jadi tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa meminta sedekah. Nah, di ayat 3 sampai ke 6, orang lumpuh ini kan melihat Petrus dan Yohanes yang akan masuk ke bait Allah dan meminta kepada mereka sedekah. Tapi Petrus kemudian menjawab, adik-adik, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Karena Petrus dan Yohanes ini murid-murid Tuhan Yesus yang bukan orang kaya ya, bukan golongan atas, adik-adik. Tapi kemudian Petrus melanjutkan perkataannya, tetapi apa yang aku punyai akan kuberikan kepadamu, katanya. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus mengambil tangan kanan orang lumpuh itu, membantu dia berdiri, dan pada saat itu juga kaki dan mata kaki orang lumpuh itu menjadi kuat, adik-adik. Orang lumpuh itu bisa berdiri. Wah, orang lumpuh ini pun karena saking gembiranya, dia melonjak, adik-adik, yang gak percaya apa yang terjadi. Kemudian
Karena saking gembiranya dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah sambil memuji-muji Allah. Banyak orang melihat perbuatan Petrus tadi adik-adik dan merasa takjub, merasa tercengang gitu. Bagaimana bisa orang yang lumpuh sejak lahir bisa disembuhkan? Melalui firman Tuhan kita pada hari ini, apa yang kita bisa pelajari? Nah, yang pertama adik-adik kita bisa pelajari bahwa Petrus menyembuhkan ini bukan karena kekuatan Petrus sendiri. Petrus bisa menyembuhkan bukan karena kemampuan Petrus adik-adik, tetapi melalui nama Yesus. Itu yang menjadi dasar bagi Petrus. Petrus sadar bahwa bukan dia yang dapat menyembuhkan, tapi hanya Tuhan saja, hanya Tuhan Yesus saja. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengimani bahwa hanya dalam nama Tuhan Yesus saja semua yang mustahil menjadi tidak mustahil, menjadi dapat terjadi. Tapi bukan berarti nama ini menjadi jimat ya adik-adik, menjadi mantra buat adik-adik. Bisa melakukan apa saja pokoknya demi nama Tuhan Yesus. Bukan begitu ya. Misalkan adik-adik lagi ujian, besok mau ujian gitu kan. Terus ternyata ketiduran, nggak belajar. Pas hari ujiannya, sebelum adik-adik mengerjakan ujian, adik-adik bilang, demi nama Tuhan Yesus, saya dapat mengerjakan ujian ini. Jangan berharap ya dapat ujian bagus begitu ya. Ini namanya bukan mengimani Tuhan Yesus, tapi mencobai nama Tuhan. Nah, yang bisa kita ambil lagi adalah bahwa Petrus menyadari bahwa ia bukan siapa-siapa adik-adik. Ia tidak punya apa-apa. Dia hanya punya Yesus, seperti yang dia jawab kepada orang lumpuh ini. Aku emas dan perak aku tidak punya gitu. Tapi apa yang aku punyai akan kuberikan padamu, katanya gitu. Adik-adik, dalam kehidupan ini sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Dari lahir kita nggak bawa apa-apa. Kan nggak ada dong adik bayi gitu ya, begitu lahir langsung bawa duit gitu, langsung bawa handphone gitu. Nggak ada ya. Begitu juga ketika kita mati nanti, kita juga tidak membawa apa-apa dari dunia ini. Yang kita punya cuma satu yang kekal adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu yang harus kita pegang seumur hidup kita. Sama seperti Petrus, kita harus menjadikan Tuhan Yesus menjadi dasar hidup kita. Nah, menjadi dasar hidup kita berarti kita sadar bahwa kita harus menghadirkan karya Yesus di dalam kehidupan kita adik-adik. Seperti apa contohnya? Misalkan nih sekarang kan ada pandemik COVID-19 nih ya, virus corona ini membuat manusia hidupnya udah gak normal lagi nih. Kita ibadah harus online, belum bisa ketemu. Bahkan sekolah juga online juga, di rumah dulu. Banyak yang terkena dampaknya adik-adik. Mungkin adik-adik tahu ada teman-temannya adik-adik yang orang tuanya tidak bekerja lagi semenjak ada virus corona ini, tidak dapat bekerja lagi, dan mereka sedang kesusahan. Adik-adik tahu nih teman adik-adik yang lagi kesusahan. Mungkin adik-adik punya tabungan gitu kan, atau ada uang jajan dari mama papa masih diberikan setiap harinya. Adik-adik bisa sisihkan sedikit untuk mereka, untuk teman-teman adik-adik yang membutuhkan. Nah, dipakai untuk membantu. Dengan ini kita menghadirkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Selain kita bisa belajar dari Petrus, kita juga bisa belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan tadi. Apa kira-kira? Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Adik-adik, orang lumpuh tadi dia kan meminta sedekah ya, dia mengharapkan emas dan perak, dia mengharapkan uang ya supaya dia bisa makan. Tapi Tuhan tahu apa yang dia butuhkan adik-adik.
Yang dia butuhkan bukan uang, tapi adalah kesembuhan. Maka dari itu melalui Petrus tadi, Tuhan menyembuhkan orang lumpuh ini. Kemudian setelah dia dapat berjalan kembali, dia mulai bersuka cita dan mulai memuji-muji nama Tuhan. Terkadang adik-adik kita suka lupa ya, bersyukur ya, padahal Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Sederhana aja adik-adik, kita bangun pagi hari gitu ya, kita diberikan nafas kehidupan, kita masih bisa menikmati hari-hari kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas hari yang baru yang telah Tuhan berikan. Nah, kemudian kita tidak lapar, kita tidak kehausan, kita ada rumah, kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu semua yang Tuhan berikan kepada kita yang kita perlukan adik-adik. Nah, kadang kita nggak bersyukur dengan hal-hal yang seperti itu, kita malah mau hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlukan, gitu kan. Jadi kita rasa kita nggak perlu bersyukur untuk apa yang telah Tuhan berikan. Padahal sebetulnya yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan untuk kita. Jangan lupa untuk bersyukur ya. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari orang lumpuh tadi adalah percaya adik-adik, percaya kepada Yesus. Iya adik-adik, orang lumpuh ini bisa berjalan kembali karena anugerah Tuhan, betul. Tapi ada respon iman percaya dari dia. Ada timbal balik dari si orang lumpuh ini. Kalau dia tidak percaya apa yang dikatakan Petrus, gitu kan, apa yang dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan Petrus demi nama Yesus gitu, dia pasti tidak akan berusaha berdiri juga. Dia tidak akan memegang tangannya Petrus untuk berdiri. Tapi karena dia percaya, dia merespon dengan memegang tangan Petrus juga, dan dia berusaha untuk berdiri. Mari adik-adik kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini ada adik-adik yang sedang bersusah hati, yang lagi sedih gitu ya. Tetap percaya, tetap berdoa, dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kayak percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus kita alami walaupun kita dalam keadaan sulit sekalipun. Nah adik-adik, kita sudah belajar dari Petrus, kita sudah belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan tadi. Nah kiranya firman Tuhan ini bisa menuntun adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat untuk orang di sekitar adik-adik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan pada hari Minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan untuk kami. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami ataupun tidak di sekitar kami sama seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, ceritanya sungguh bagus sekali. Ya, terima kasih Kak Egip ya sudah bercerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Adik-adik, tahu nggak pembelajarannya itu buat kita? Iya, Tuhan memampukan Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kita juga bisa dimampukan Tuhan untuk menjadi alat kasih Tuhan, di mana kita bisa mengasihi orang tua, kita bisa mengasihi teman-teman kita bisa mengasihi siapapun. Persoalannya, kita mau enggak dipakai Tuhan? Mbak Nut yakin kalian pasti mau dipakai Tuhan ya. Nah, adik-adik, kebaktian kita sekarang sudah sampai di penghujung. Ya, kita akan tutup kebaktian ini dengan kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bisa ya? Ayo kita nyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya.
Adik-adik, jangan pernah merasa lelah ya kalau berkarya untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu pasti memperlengkapi kita, memberikan kemampuan untuk kita, dan terus memelihara kita. Ya, kita harus yakin akan itu. Tuhan Yesus itu pasti mengasihi kita. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mau memakai kami, menjadikan kami sebagai alat kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur akan hal itu ya Tuhan, dan kiranya di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan di rumah bersama adik-adik, orang tua kami boleh memakai kasih yang Kau berikan kepada kami untuk mengasihi semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.